Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja, pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus guru honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibatnya ya, katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan, katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya. Pasti kan luka juga pasti harusnya dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah tinggi, hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya, pasti kan lukanya juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah gitu, hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan Tinggi. paha seorang anak ya. Kalau pahanya dia Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisinya lebih tinggi, iya. Pasti kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah di hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk.
Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan Tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunuddin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunuddin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunuddin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunuddin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunuddin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus guru honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya, pasti kan lukanya juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul berarti dia harus merunduk begitu? Iya, harus menunduk.
Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya, kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya, pasti kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus merunduk. Merunduk untuk menyesuaikan
menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya, pasti kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan Tinggi. paha seorang anak. Kalau pahanya dia Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Darmawan, meyebaskan dalam persidangan. Setekan tidak bersalah, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widiaiswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widiaiswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus guru honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widiaiswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisi yang lebih tinggi, iya. Pasti kan lukanya juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya Guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widya Iswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus Guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widya Iswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Guru Honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh Guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus Guru Honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baitri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisinya lebih tinggi, iya, pasti kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti horizontal. Oh, kecuali dia pukul, berarti dia harus merunduk begitu? Iya, harus merunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan.
paha seorang anak ya. Kalau pahanya dia Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024, kemarin. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, 6 November 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhirnya dokter forensik membongkar fakta soal penyebab luka di tubuh anak polisi yang mengaku dianiaya guru Supriyani. Dokter forensik bernama Dr. Raja Alfat Widyaiswara itu mengurai penjelasan soal asal-usul luka yang mirip seperti di tubuh korban kasus guru Supriyani tersebut. Untuk diketahui, Dr. Raja Alfat Widyaiswara dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan kasus guru honorer Supriyani yang dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim berinisial D, 6. Hadir di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hari ini, Kamis, 7 November 2024, Dr. Raja mengungkap soal perbedaan luka memar dan luka lecet. Luka memar dan luka lecet ternyata punya karakteristik yang berbeda saat muncul di tubuh manusia. Penjelasan tersebut diurai Dr. Raja saat diminta menganalisa luka di tubuh korban yakni D yang disebut mengalami luka-luka akibat dipukul oleh guru Supriyani pakai sapu. Terlihat dalam foto hasil visum, luka di tubuh korban berwarna coklat nyaris kehitaman yang terletak di paha kanan dan kirinya. Diungkap Dr. Raja, luka memar tidak mungkin berwarna coklat kehitaman. Luka memar biasanya akan berwarna merah kebiruan dan punya beberapa fase penyembuhan. Kalau kita kena luka memar itu warnanya merah kebiruan, keunguan, akan berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi kuning dan hilang semua seperti kembali. Karenanya, Dr. Raja mengurai dua alasan kenapa luka di tubuh korban itu tak mungkin karena dipukul sapu. Pertama, Dr. Raja melihat warna luka di tubuh korban itu berwarna coklat kehitaman. Luka tersebut biasanya disebabkan karena melepuh atau luka bakar. Selain luka bakar, luka berwarna coklat kehitaman itu biasanya timbul gara-gara adanya gesekan benda kasar. Hingga akhirnya, Dr. Raja menegaskan bahwa luka di tubuh korban tidak mungkin karena dipukul pakai sapu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran Dr. Raja Alfat Widyaiswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 7 November. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya murid inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi Aibda WH menjabat sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Sektor atau Polsek Baito dan istri FN. Dalam sidang kali ini, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D di bagian paha. Majelis hakim, kuasa hukum, hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar, tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani. Katakanlah bahwa itu, katakanlah ini misalnya ini akibat ya. Katakanlah contohnya saja, walaupun kan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ini tidak mungkin luka pukulan. Katakanlah itu. Apakah dia akan menimbulkan luka garis begitu dengan posisi dia memukul lebih tinggi dan miring posisi sapunya? Kalau kita lihat dengan posisinya lebih tinggi, iya. pasti kan luka juga pasti dia miring, kecuali dia pukul langsung bawah deep, berarti hanya horizontal. Oh, kecuali dia pukul
Berarti dia harus merunduk begitu? Ya, harus menunduk. Merunduk untuk menyesuaikan tingginya dengan paha seorang anak. Kalau pahanya dia... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, 5 November 2024,